Jumpa lagi di radio horor. Radio horor akan bercerita horor-horor yang lebih seram. Buat yang baru menemukan channel radio horor, alangkah lebih baiknya di-subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar channel radio horor bisa lebih berkembang. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Hantu di kamar mandi. Hantu di kamar mandi ini cerita yang dikirim oleh inisial yang bernama Dian. Inisial Dian ini berada di kota Semarang. Terima kasih buat Ibu Dian yang ada di Semarang yang sudah mengirimkan cerita ini. Kita langsung aja ke ceritanya. Hantu di kamar mandi. Selamat mendengarkan. Sekarang kita berkenalan dulu dengan yang bercerita ini, yaitu yang cerita hantu di kamar mandi ini adalah inisial Dian. Pada waktu itu Dian mendengar suara slak, 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 suara tetesan air yang keluar dari keran yang tertutup rapat. Hingga tengah malam Dian sangat susah untuk tidur, dan pada akhirnya Dian menoleh ke jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Entah sudah berapa kali membolak-balikan bantalnya pun yang sudah usang, yang hampir tidak pernah tersentuh oleh air sabun selama Dian ada di kosan ini. Dan singkat cerita, sebelumnya Dian ini tinggal di kosan Ibu Wasri, tapi Dian ini terlilit oleh hutang. Hutangnya pun kanan kiri, dan akhirnya Dian memilih tindakan kabur dari kosan Ibu Wasri tersebut karena memiliki banyak hutang. Di tengah perjalanan Dian menjual handphone yang dimilikinya. Walaupun handphone tersebut satu-satunya, karena terpaksa harus dijual. Karena Dian sedang membutuhkan uang untuk membayar di kosan yang baru. Akhirnya handphone itu terjual dengan harga Rp300.000 dari hasil penjualan ponsel yang Dian miliki. Waktu terus berjalan, dan akhirnya Dian menemukan salah satu kosan yang satu rumah ada 5 kamar. Akhirnya Dian pun mendatangi yang punya kosan tersebut. Ternyata pemilik kosan tersebut memiliki nama Bu Alina. Saat itu Dian langsung menanyakan, Bu, ada kosan yang kosong?" Bu Alina pun menjawab, "Oh, nggak ada, Dek. Ini sudah penuh semua. Bukannya Ibu menolak Adek tinggal di sini, karena ini ada 5 kamar sudah terisi semua." Dan akhirnya memang Dian pun mengerti bahwa memang benar-benar 5 kamar sudah terisi
semua. Karena Ibu Alina merasa kasihan sama Dian, Ibu Alina, pemilik kosan itu, memiliki inisiatif karena ada kamar kosong bekas putrinya yang sekarang lagi sekolah di Jepang. Akhirnya Bu Alina pun memanggil, "Nama kamu siapa, Dek?" "Nama saya Dian, Bu." "Dan nama ibu siapa?" "Nama ibu Alina." "Oh iya, terima kasih Bu Alina. Ada apa Ibu Alina memanggil saya lagi?" kata Dian kepada Ibu Alina. Dan Ibu Alina pun sambil menatap wajah Dian yang hampir mirip dengan putrinya yang kata Bu Alina sedang sekolah di Jepang. "Dek, mau enggak tinggal di kamar bekas putri ibu? Tapi kamarnya ada di lantai atas." Tawaran Ibu Alina buat Dian. Akhirnya tanpa berpikir panjang, Dian menjawab sambil senang hati, "Oh iya Bu, nggak apa-apa, asal ibunya mau kalau saya menempati kamar bekas putri ibu." "Ya nggak apa-apa Dek, nggak apa-apa." Akhirnya Dian pun diantar ke kamar tersebut, dan ternyata kamar kebanggaan putrinya yang benar-benar luas, dan hanya kamar itu yang ada kamar mandinya di dalam. Kamar ini begitu luas, dan akhirnya Bu Alina pun mengizinkan tidur di kasur bekas putrinya. Dengan senang hati, Dian pun sangat bangga karena begitu baiknya Bu Alina kepada Dian. Singkat cerita, akhirnya Dian pun menempati kamar putrinya Bu Alina yang begitu luas. Tetapi ada satu lemari besar yang tidak boleh dipakai oleh Dian, karena itu ada isi pakaian putrinya Bu Alina. Tetapi untungnya masih ada lemari kecil yang ada di atas meja rias, bisa difungsikan oleh Dian untuk menyimpan pakaiannya. Hari terus berlalu, dan akhirnya Dian melihat jam. Kali ini tepat pukul jam 12 malam, dan Dian pun belum bisa tidur. Tiba-tiba ada suara wush, wush, sekelebat seperti angin kencang yang masuk ke rongga kamar. Akhirnya menyisakan sosok putih yang melambai-lambai kepada Dian. Seketika Dian terkejut. "Sial, aku hampir saja membiarkan jendela terbuka semalaman," gerutu Dian sambil menutupi jendela dan membenarkan tirai putih yang sudah tersapu sama angin sepoi-sepoi. Dian kembali merebahkan tubuhnya yang mungil di kasur besar milik putrinya, Ibu Alina. Ketika Dian lagi tidur-tiduran, baru memejamkan mata, ada suara biur-biur, suara guyuran air yang sangat mengagetkannya. Dalam hati Dian bertanya, "Siapa sih jam segini mandi? Ganggu saja."
kata Dian di dalam hatinya sambil kesal. Ternyata asal-usul suara tersebut keluar dari kamar mandi yang ada di kamar. Entah mengapa bibir Dian benar-benar tertahan. Akhirnya Dian pun mengintip dari lubang pintu kamar mandi. Ternyata di dalam kamar mandi ada sosok wanita berambut panjang telah tertunduk kaku di bawah cipratan air shower. Apa mungkin dia putrinya Bu Alina? Dalam hati Dian membuyarkan rasa takutnya sendiri. Tanpa berpikir panjang lagi, Dian segera beranjak pergi. Namun beberapa langkah menuju tempat tidur, suara tangisan memaksa Dian untuk kembali. Dan akhirnya Dian bertanya, "Kenapa, Mbak? Kenapa?" "Mbak?" tanya Dian sedikit gugup. Dia tidak kunjung menjawab pertanyaan Dian, malah tangisannya semakin menjadi. "Tolong aku, tolong aku," ucapnya sambil menangis. Suara tangisan itu menggema, mendominasi kamar Dian. Dian benar-benar panik, sekuat tenaga mencoba menutup pintu berbahan plastik itu, dan hasilnya nihil. Tangisan pelan-pelan meredup. Kulihat kembali dari lubang kunci, dan betapa kagetnya Dian saat melihat tubuh wanita misterius itu kini tak utuh lagi. Berdiri lesu, sosok tubuh tanpa kepala. Lehernya dipenuhi dengan daging yang berantakan dan cipratan darah segar menodai dinding-dinding kamar mandi yang ada di kamar. Tubuh Dian benar-benar terasa bergetar dan tak bisa mengatakan apa-apa. Saat dialihkan matanya ke arah lantai kamar mandi, tergeletak sebuah kepala berambut panjang bersama sebilah gergaji di sampingnya. Dian semakin berguncang hebat. Entah apa yang Dian pikirkan saat itu. Rasanya Dian ingin berlari ke kamar penghuni kosan yang lain untuk meminta pertolongan ataupun bantuan. Tapi Dian sama sekali tak bisa bergerak. Ternyata piyamanya terjepit oleh engsel pintu kamar mandi, dan Dian berteriak, "Tolong, tolong, tolong," sekencang-kencangnya. Dengan tergesa-gesa, Dian menyobek piyamanya. Sret, bagian belakang piyamanya berhasil dirobek, dan akhirnya Dian bisa berlari sekencang-kencangnya memburu pintu keluar kamar agar keluar dari kamar tersebut. Cekrek, cekrek, cekrek. Akhirnya pintu pun tidak bisa dibuka. Dian semakin panik. Segera mengambil posisi kuda-kuda dan Dian menendangnya sekeras mungkin. Ternyata tendangan Dian bisa merobohkan pintu yang terbuat dari kayu itu. Napas Dian terasa sesak, mencium bau anyir darah yang menusuk ke paru-paru. Tapi Dian semakin menggila dan ketakutan saat melihat pemandangan aneh dari balik pintu kamar mandi. Ada sebuah kepala yang tergeletak di lantai kamar mandi.
kepala berambut panjang itu pelan-pelan menoleh dan menyapa Dian dengan ucapan, "Hai." Ternyata Dian hanya mimpi. Akhirnya Dian pun berteriak sekeras-kerasnya, "Oh, alhamdulillah, akhirnya ternyata aku hanya mimpi. Mimpi hantu di kamar mandi." Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita radio horor ini. Bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar radio horor bisa bercerita yang lebih seram lagi. Terima kasih semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat.